Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan bahasan kita di surat Juz Amma, yaitu di surat Al-Humazah. Jadi surat ini kalau kita lihat di surat sebelum dan setelahnya dari susunan mushaf, kita akan nampak bahwa surat sebelum ini yaitu surat Al-Asr, yang mana kita tahu bahwa surat Al-Asr itu berbicara tentang waktu, demi masa. Nanti insya Allah kita sampai kepada surat ini, yang dimana disebutkan kalau manusia ini jika tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, maka dia akan merugi. Salah satu orang agar bisa manfaat waktunya adalah dengan melakukan amilus sholihat. Namun di surat Al-Humazah ini ada orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, yang dia lakukan malah dia menggunjing. Itu. Jadi yang begini itu menjadi kerugian bagi orang tersebut. Kemudian setelahnya akibat dari mereka yang merasa dirinya hebat itu, dan biasanya orang-orang yang menggunjing biasanya gitu, orang yang punya posisi, punya jabatan, punya kekuasaan atau merasa dirinya lebih hebat daripada yang digunjingkan itu. Terjadilah peristiwa Al-Fil tersebut karena Abraha ini juga kerjaannya menggunjing gitu. Ya mengomong sesuatu yang tidak benar terkait Ka'bah. Jadi itu ketersambungan antara surat ini, surat setelah, dan juga sebelumnya. Ya, susunan Quran ini begitu apik, ya, begitu menarik, ya, begitu dahsyat kalau kita mau tadabbur Al-Quran lebih dalam. Jadi jangan sampai nanti kita jamaah di sini menganggap ini surat kok tidak ada hubungannya setelah surat ini ke surat itu. Ini ngomongnya sudah lain, itu ngomongnya sudah beda. Tidak, tetapi dia memang ada hubungannya. Itu. Walaupun surat-surat yang tadi disebutkan bukan urutan seperti turunnya, ya kan? Tetapi kalau dilihat di mushafnya itu memiliki ketersambungan. Meskipun tidak berurutan, tetapi pelajaran, nilai yang bisa kita ambil tetap kita bisa dapatkan di dalam surat-surat tersebut. Jadi garis besar dari surat Al-Humazah ini, kata Wahbah Zuhaili, dia menyebutkan bahwa tafsir ini isinya tentang ghibah, tuh ya. Tapi ini beda sebetulnya ya. Kalau ghibah itu cuma sekali saja ngomongin orang, keburukannya, dan orangnya itu tidak ada. Kemudian yang lain bahwa salah satu kebiasaan orang yang menggunjing itu kerap kali dia ini suka mengumpulkan harta, suka menghitung-hitungnya, dan menganggap kalau hartanya, jabatannya, kekuasaannya itu akan membuat dirinya itu kekal. Dan Allah kemudian menjawab di dalam surat ini bahwa persangkaan mereka itu salah, tidak benar, dan amat sangat keliru. Bahkan mereka diancam oleh Allah dengan akan dimasukkan ke dalam khutomah. Itu bagian dari garis besar surat Al-Humazah sebagaimana disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya. Kita coba ke ayatnya. Ya, ini ayatnya kalau dikaji lebih dalam Bapak Ibu, banyak penafsir yang tidak begitu dakik, ya, tidak begitu menghubungkan dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau dilihat di beberapa tafsir itu memang pendek penjelasannya. Ya. Walaupun ayatnya itu banyak gitu daripada ayat-ayat yang sebelumnya kita bahas, ya.
Jadi surat ini masuk ke dalam surat Makkiyah dengan jumlah 9 ayat. Di dalamnya berbicara tentang larangan mencela orang lain. Ayat ini dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Alladzi jama'a malau wa andada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Kami yakin bahwa Bapak Ibu di sini hafal ayat ini. Kita coba gali apa isi dari surat Al-Humazah ini. Kata wail, ini sebetulnya kalimatnya wai. Ya, wail itu karena dia amat sangat buruk dan berkelanjutan. Jadi sehingga ada kata atau huruf lamnya di situ, wail. Apa kata wail itu kita sudah bahas sebelumnya. Ya, kata ini juga ada di surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Di situ ada fa, kalimat fa di situ untuk menyebutkan maka, pasti, segera. Kalau di sini tidak ada. Tuh. Kata wa di situ wail, ya dia satu kata itu saja, wail, ya. Yang artinya itu celaka, hancur, apalagi ya, rugi, nggak ada kebaikannya kalau ngomong wail itu. Jadi kalimat yang dikeluarkan oleh pamannya Nabi itu, siapa itu? Abu Jahal. Wailaka ya Muhammad. Kan dia bilang begitu sewaktu Nabi Muhammad ngomong, ayo beriman ke saya, kamu harus nyembah Allah saja, gitu ya. Kemudian Abu Jahal kan berkata, Abu Lahab ya, mohon maaf. Saya kalau masuk itu dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa. Kamu semua sama dengan saya, dengan budak-budak itu juga sama. Kemudian dia berkata, wailaka ya Muhammad, alihaza jama'tana, celaka kau Muhammad. Itu. Jadi ini kalimat yang kita bisa menyebutkan kalimat umpatan, gitu. Kalimat kekesalan, kalimat jengkel, gitu. Ya. Dia bisa juga dia sebetulnya wailan. Ya, kalau dalam ilmu bahasa Arab kalau dia nyebut wailan berarti dia punya batas waktu. Tapi kan di situ tidak disebutkan begitu. Disebutkannya wailul. Ya, pakai domah, ya. Jadi domah, fathah, kasroh itu maknanya dalam bahasa Al-Qur'an itu. Ya, kalau di sini dia pakai lun, wailun untuk menunjukkan keberlanjutan dan terus-terusan gitu. Apa yang keberlanjutan dan terus-terusan itu? Ya celaka, kecelakaan itu. Ya, kehancuran itu. Dan yang menjamir kehancurannya siapa? Allah, karena Allah yang ngomong kan, wailul, celaka kau gitu. Hancur kau. Kita kalau udah ngomong saking jengkelnya ke orang ini juga bisa digunakan kalimat Quran ini. Tadi seperti saya bilang, Abu Lahab menyebut Nabi Muhammad wailak, celaka kau Muhammad, kan gitu. Nah, kita juga dalam obrolan kalau mau pakai ini bisa. Kalau kita melihat orang itu nggak ada sama sekali kebaikannya sehingga kita ngomong wail itu. Atau kepada siapa ya? Kepada anak begitu ya. Anak nggak ada kebaikannya sama sekali gitu. Kita ngomongnya wailaka yabni, kamu ini nggak ada sedikit pun bagusnya. Itulah. Itu bisa kita gunakan wail. Jadi kata wail itu kalimat yang Allah keluarkan untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan setelahnya itu buruk. Dan keburukan itu berkelanjutan, terus-terusan begitu, gitu ya. Terus-terusan hadir di situ. Maka dia menyebutkan dengan kata wail. Siapa yang diwail di situ? Siapa yang diumpat oleh Allah di situ? Likulli humazatil lumazah. Ini di sini banyak, Bapak Ibu. Ini saya tidak akan bacakan semua. Ya, terutama dalam tafsir At-Tabari. Ini banyak sekali dia sebutkan tentang makna humazatil lumazah. Ya, di antaranya al-humazah ya'kulu luhumun nas. At-ta'an ya atau at-ta'nu ya, dan ini disebutkan di tafsir yang lain
tadi saya sebutkan Wahbah Zuhali dan juga tafsir Jamakhsyari, kalimatnya sama. Kalau humazatil lumazah itu ta'nu, ya ta'nu itu mengumpat, itu apa, menggunjing, ya ngomongin orang itu. Kita mengenalnya kan gibah, ya kalau gibah itu cuma sekali. Gibah itu ghoba, dari kata ghoba artinya hilang, orangnya nggak sama kita terus kita ngomongin buruk dia, nah itu namanya gibah itu ya. Kalau humazah itu, kalau dalam bahasa Arab wazannya namanya fa'al. Yang itu maksudnya keterusan, terus-terusan. Jadi dia memang profesional menggunjing orang lain. Tuh. Jadi ini bukan bukan sekali dua kali nih humazah itu kalau menggunjing. Jadi orang humazah itu yang menggunjingnya terus-terusan. Ya. Kalimat aslinya itu hamaz, bukan hamas. Hamaz. Kalau hamas nanti beda lagi. Ya, hamaz itu ya artinya dia menggunjing orang lain, ngomong keburukannya. Tuh. Dan humazatil lumazah, humazah dan lumazah ya sebetulnya beda. Walaupun ulama bahasa dan ulama tafsir itu ngomong tentang humazah dan lumazah itu beda. Nah, kalau ada di antara mereka yang menyebutkan kalau humazah itu ngomongin orang yang dia tidak ada bersama kita. Nah, kita tidak suka sama orang tertentu, lalu kita ngomongin keburukannya. Tapi kita terus-terusan ngomong itu selalu jadi tema obrolan kita. Itu dia humazah. Tapi kalau orangnya ada di depan kita, lantas kita langsung tunjuk dia, kita langsung hardik dia, langsunglah kita ngomongin keburukannya, itu namanya lumazah. Nah, jadi humazah itu kalau orang yang tidak ada, kalau orang yang di depan kita namanya lumazah. Nah, itu satu. Ada lagi yang menyebutkan bahwa makna dari humazah lumazah itu kalau dia humazah itu menggunjing orang, ngomongin keburukan orang, tetapi dengan seluruh instrumen yang dia punya. Itu. Dengan body language, itu, dengan kerlingan mata, dengan mimik muka, dengan apa kalimat-kalimat yang bisa membuat dia sakit hati, atau dengan tanda-tanda di tangan. Tuh, ya. Ngapunten ya, mengacungkan jari tengah. Nah, itu lumazah, humazah. Tuh. Semua instrumen dia pakai. Nah, kalau lumazah itu hanya kata-kata, hanya kalimat saja yang diungkapkan, yang diucapkan oleh seseorang kepada orang yang tidak dia sukai. Ya, walaupun di depan kita dia bagus, baik, itu nyapa terus, wah bagus, terima kasih sudah datang, wah antum itu pancen ngene. Tapi di belakang, itulah. Nah dia inilah humazah dan lumazah. Jadi perbedaan ulama terkait dua kata ini banyak ya, karena memang konsep bahasanya tidak satu memahaminya. Ya, tetapi apapun yang tadi disebutkan, ya itu semuanya diakomodir dalam tafsir. Jadi nampak memang ya. Ada yang diantara mereka tidak begitu mempermasalahkannya, ada yang betul-betul membedakannya. Tetapi umumnya para penafsir tidak membedakan humazah dan lumazah. Dua-duanya sama, itu ngomongin keburukan dari orang lain, tetapi sesuatu yang sudah jadi kebiasaan dia. Itu sudah jadi kebiasaan Bapak Ibu. Bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali ya kita pakai istilahnya ya ghibah itu. Tuh. Ya, kalau dia terus-terusan itu saja tema yang dia sebutkan gitu. Ya, itu saja yang menjadi obrolannya. Setiap ketemu orang ya yang diomongin yang orang lain dan yang diomongin yang jelek dan buruk-buruk gitu. Apa sebab dari turun surat ini? Ini disebutkan banyak sebabnya. Ya. Sebab dari turunnya surat Al-Humazah ini. Saya coba tadi sudah menandai sepertinya di sini ya tentang asbab.
Ya, saya lupa menandai di bagian mana. Ya, tetapi begini Bapak Ibu, jadi di tafsir Al-Munir dari Wahbah Zuhairi ini disebutkan ini berkenaan dengan beberapa orang musyrik Arab yang ngomongin Nabi Muhammad. Di antaranya disebutkan di sini, yang pertama itu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa ayat ini hubungannya dengan atau mengkritik orang seperti Walid bin Mughirah, yang dua orang ini suka ngomongin Nabi. Ngomongin Nabi di belakangnya dengan kalimat-kalimat yang buruk. Dan dua nama itu disebutkan di tiga tafsir ini, Zamakhsyari, Tafsir Munir, atau Bari, walaupun mereka menyebutkan riwayat-riwayat yang lain. Ya, jadi kalau mau dibilang ini ayat turunnya khusus kepada orang-orang tadi, ya betul. Tetapi walaupun itu khusus, lafadznya itu tidak khusus. Ya, lafadznya itu umum. Artinya itu bisa dipakai juga untuk masa kita sekarang. Bahwa di masa sekarang ini yang humazah dan lumazah ya juga banyak itu. Ya, ada misalkan satu cerita ya tentang Bani Israel yang mereka itu ingin dipilihkan seorang pemimpin. Ya, ini bahasa Quran ya. Ini kalimat yang mungkin bisa sama dengan ayat ini. Yang ketika itu ada seorang nabi namanya Samuel itu ya. Nah, itu nama seorang nabi Samuel itu ya. Mungkin di Jawa ada itu namanya Samuel Purnomo. Nah, itu. Tapi kalau ada yang namanya Samuel, memang ada nabi namanya Samuel itu. Itu udah bagian nabi dari Bani Israel. Nah, Bani Israel ini minta ke Nabi Samuel ini supaya dipilihkan seorang pemimpin untuk mereka bisa memenangkan peperangan ya. Dipilihlah oleh Nabi Samuel, tetapi yang dipilih itu bukan seperti yang mereka mau. Nah, ini ada yang meminta Nabi Samuel itu orang-orang petinggi Bani Israel semua, ada sekitar 12 orang itu. Dan mereka itu berjanji, karena mereka ini orang-orang yang dikenal sebagai politikus. Nanti kalau dia dipilih, kami akan menjadi pengikutnya. Nah, kami akan bekerja untuk rakyat. Nah, kami akan mensejahterakan semua orang. Kami akan ikut engkau. Kami akan beribadah, tidak akan lagi melanggar. Itu janji mereka. Janji para politikus. Itu ya. Ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qalu wa ma lana alla nuqatilu, kan begitu di ayatnya itu, ayat terakhir itu sekitar 240-an ke bawah surat Al-Baqarah itu. Tolonglah carikan siapa yang bisa kita jadikan untuk memimpin perang ini ya. Sambil mereka itu berjanji bahwa mereka akan mensejahterakan rakyat kalau Nabi Samuel melakukan itu. Tuh. Sampai Nabi Samuel itu berkata yang diabadikan di ayat itu, emangnya kalau saya pilihkan kamu mau ikut berperang? Dan mereka marah dibilang itu. Qalu wa ma lana alla nuqatil wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Loh, kok masa kita enggak mau berperang, kan kita udah diusir, kata mereka itu. Ya, ketika dipilih orang untuk jadi pemimpin perangnya, yaitu namanya Tolut. Nah, mereka kaget. Loh, kok dia yang jadi pemimpin bukan kami? Nah, mereka kecewa. Apa pelajaran di ayat itu? Itu ayat khusus untuk Bani Israel. Yang mereka itu mau melakukan banyak hal, kalau mereka dipilihkan dan mereka sudah berjanji mau melaksanakan segala sesuatu demi kebijakan masyarakat yang lebih adil, tapi ketika sudah dipilihkan malah mereka mangkir. Sudahlah, nggak jadi. Itu yang kayak begitu para politikus Bani Israel masa sekarang ada lagi. Ya. Yang ya datang ke masjid gitu ya, berjanji pakai hijab, pakai peci, sudah nggak kepilih nggak datang lagi. Itu kalimat umum khusus, tapi dia punya makna umum. Sama dengan ini. Kalimatnya ini sebetulnya khusus karena turunnya berkenaan dengan orang-orang kafir di Quraisy itu, tetapi sekarang maksudnya bisa umum. Ya, kalau kita tidak boleh ngomongin orang lain, kan tidak boleh ya keburukannya. Gimana kalau ngomongin keburukan pemerintah? Boleh enggak itu? Boleh enggak, Pak? Bu, boleh nggak, Bu? Jadi pertanyaan ini bahaya ini.
Ya memang ada beberapa pendapat ya. Ada yang menyebutkan ya seperti ulama yang namanya siapa itu Al-Qahafi ya. Dia menyebutkan bahwa kalau yang diomongin itu adalah hubungannya dengan kebijakan dia sebagai figur publik, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau yang diomongin itu masalah pribadinya, itu yang tidak boleh. Ya, semua anak cucunya diomongin, padahal nggak ada urusannya. Atau dia misalkan dia itu cadel, nggak bisa ngomong R itu. Ya, itu nggak ada sama sekali hubungannya dengan kebijakan dia. Itu yang tidak boleh. Tuh. Kedua, dia meneruskan harus dengan data yang valid, bukan karena kabar burung, kabar di WA langsung kita pakai itu. Padahal kita aja nggak tahu itu. Ya, hanya kilawakola. Ya. Kemudian yang ketiga, ini masih kata Qahafi. Nah, di sini kitabnya saya lupa nama kitabnya. Nah, dia memberikan satu contoh hadis. Jadi masa Rasulullah itu ada seorang wanita namanya Fatimah binti Qais. Fatimah ini disukai oleh dua lelaki. Yang pertama itu Muawiyah, yang kedua Abi Jahmi. Dia nanyalah ke Rasul itu, ya Rasulullah, ini dua orang ini mau melamar saya, bagaimana menurut engkau? Kan engkau tahu mereka. Kata Rasulullah itu, ini muttafaq alaih, hadisnya ada di Bukhari dan Muslim. Muawiyah itu nggak punya duit, miskin. Sementara Abu Jahmi itu orang yang suka kasar pada wanita. Itu Rasulullah ngomong keburukan dua orang ini. Untuk apa? Sebagai nasihat. Agar si Fatimah ini mempertimbangkan. Nyari coba yang lain lagi lah. Gitu. Jangan mereka ini. Jadi Nabi untuk urusan keluarga saja dia sangat hati-hati itu. Karena ada kemaslahatan di situ. Gitu. Ini apalagi untuk urusan negara kan? Ya, dengan catatan tadi lah. Kita ngomongnya memang betul valid informasi itu. Gitu. Jangan kabar burung kilawakola. Ya. Nah itu nanti masuk ke dalam humazah gitu. Datanglah kita ke warung kopi, ngomong si A, si B itu. Oh ini presiden ini nggak boleh, padahal kita aja nggak tahu itu. Nanti bisa jadi terjebak ke humazah itu. Nah inilah ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, celaka, tidak ada kebaikan, isinya keburukan bagi mereka yang senantiasa mencela orang lain. Kemudian ayat berikutnya allazi jama'a mala wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Ini cirinya ini. Orang yang suka gunjing itu, suka ngomongin keburukan orang lain itu, ya. Apa cirinya itu? Jama'a mala wa 'addada. Suka numpuk-numpuk harta. Enggak cuma suka numpuk, tapi suka ngitung-ngitung hartanya. Nah, ini bacanya itu bisa dua Bapak Ibu. Bisa jamaah, bisa jamaah. Ya, tapi di masjid jangan dipraktekkan. Saya khawatir itu jamaah nanti tidak paham gitu. Nah, nanti ada yang bilang, "Wah, salah itu bacanya." Di sini memang juga nggak pakai tasdid itu. Ya. Tapi ada yang baca pakai tasdid itu juga boleh, jamaah. Ada yang bacanya jamaah. Ya, kalau jamaah dia artinya mengumpulkan. Ya, ngumpulin harta saja kerjaannya. Yang lain tidak ada waktu, ngaji tidak ada dia. Yang dia kerjakan ya dia pokoknya yang dilakukan dalam hidupnya ya cuma ngumpulin harta aja. Gimana caranya dia duit banyak aja lah gitu. Itu jamaah. Tuh. Kalau kita bacanya jamaah itu lebih luas lagi. Gitu. Setiap hari, setiap saat, nggak tahu awan, nggak tahu bengi, kerjaannya ya nyari duit aja, halal haram bodo amat, yang penting dia dapat duit. Itu jamaah namanya. Nah, ini memang orang kalau sudah dia berada di atas dan dia merasa berkuasa, dia punya bawahan, memang cenderung untuk berlaku tidak benar kepada bawahannya itu. Karena dia merasa pimpinan, karena dia merasa dirinya punya gelar lah, ya, merasa dia banyak duit lah. Itu yang terjadi seperti yang sekarang viral juga. Apa itu? Menristek Dikti kan? Yang baru saja di demo itu sebab nempeleng karyawannya itu. Ya, mungkin itu ujian buat beliau juga. Itu. Ya.
Ya, karena mungkin sudah di atas tuh begitu. Ya, ini gambaran yang Al-Qur'an itu sampaikan kepada kita itu sangat relate sama kehidupan modern sekarang, itu banyak yang kayak begini nih. Ya. Yang karena merasa ya duitnya banyak begitu ya. Apapun bisa dia coupling gitu. Ya, karena ya punya kuasa begitu. Dan orang lain kalau mau ngeritik dia direndahkan. Udah kamu nggak usah ngomong, baru anak kemarin sore kamu nggak ngerti masalah itu. Itu humazah juga di depan mukanya. Tuh. Ya. Itu kebiasaannya. Wa'adadah itu suka menghitung-hitung tuh. Dan juga bermakna wa'adadah itu selalu dia apa namanya ya? Ini apa kalau kita istilahkan ya? Dia selalu membagi hartanya itu. Ya, ini saya nyari ini untuk anak saya yang pertama. Nanti untuk anak yang kedua ini saya carikan lagi. Ini tanah ini untuk si anak yang ketiga. Ini untuk ini ya. Nanti saya kalau sudah punya duit saya mau ini mau itu. Itu wa'adadah itu yang kayak gitu. Ya, apa enggak boleh, Pak, begitu? Boleh, tetapi kalau yang diinginkan itu hanya itu saja gitu. Karena kalau itu nanti berarti kita ngikutnya ke hawa nafsu kita. Nanti kalau sudah punya harta segini, saya juga pernah mendengar ya Bapak Ibu dari kawan kami gitu yang kalau kalau sudah punya pekerjaan begini berhenti saya ke yang lain. Tapi ternyata enggak juga gitu. Dia sudah dapat pekerjaan itu, ada pekerjaan yang lain yang wah ini lebih gede duitnya, diambil lagi sama dia. Itu termasuk wa'adadah itu. Tidak berhenti, dia pengen lagi, cari lagi gitu. Jadi kalau sudahlah kita ini yang dijadikan tujuan nafsu itu kan batasnya nggak jelas. Ya. Nanti saya kalau sudah punya saya akan haji. Kalau sudah haji mau ngapain lagi? Tuh. Kalau begitu saya akan buat rumah. Kalau sudah buat terus saja itu begitu. Ini satu cirinya. Dadah itu. Ya. Sudahlah dia ngumpulin, sudah juga dia menganggap hartanya itu akhlada. Karena di masa Nabi Muhammad status orang yang punya duit itu jomplang banget. Dan mereka pasti akan menindas yang ada duitnya. Ya, dalam sejarah kita bisa lihat lah, misalkan seperti Bilal bin Rabah kan. Dia ini punya apa gitu. Dia budak gitu. Sementara yang menyiksanya itu duitnya banyak gitu. Dan mereka selalu mengagungkan duitnya itu. Ya, selalu merasa diri mereka itu hebat karena punya kekuasaan. Dan lebih parahnya, yahsabu anna malahu akhlada. Ya, apa itu yahsabu? Ngitung. Ya. Apalagi selain yahsabu, menganggap. Yahsabu itu artinya bisa ngitung-ngitung, yahsabu itu artinya juga menganggap. Apa yang dianggap? Malahu akhlada. Apa malahu akhlada itu? Kalau hartanya ini akan mengekalkan dia. Ya, sebab dia sehat terus, ya. Sebab dia tidak pernah punya masalah berat, ya. Sebab dia selalu mendapatkan kenikmatan dan kesejahteraan, itu karena merasa dirinya punya harta itu, yahsabu, ya. Dan menyangka bahwa hartanya akan kekal selama-lamanya, tidak akan habis. Padahal itu bisa saja tanda dari istidraj, ya. Tidaklah pernah punya masalah, selalu sehat, ya, tetapi maksiat juga dekat dan dia nggak apa-apa gitu, dia biasa-biasa saja. Nah, itu bisa jadi tanda dia itu sedang dilanda istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Ini bagian dari ciri mereka yang humazah lumazah itu. Ya. Sudahlah dia suka ngitung-ngitung hartanya, menganggap hartanya itu kekal pula. Termasuk mereka yang suka ngoleksi itu, Bapak Ibu. Ngoleksi mobil, ya. Dipakai enggak, dihitung doang. Tuh, gak 4, 6, udah tutup garasi lagi. Ngoleksi motor, ngoleksi apalah gitu ya. Semua kita koleksi itu. Semua itu kan dimintai pertanggungjawaban itu. Ya. Padahal dibutuhkan enggak, dan dia bangga aja punya rumah banyak. Rumah saya satu di Jogja, ada di Jakarta, ada lagi di Surabaya, dipakai enggak gitu, cuma dibersihin pembantu, udah gitu, enggak ada yang pakai. Nah, apa orang itu enggak sakit pikirannya itu?
Ya kan? Macam anak kecil itu yang selalu pengen semua itu. Udah ayo ambil aja semua itu. Beli mobil ini, beli mobil itu. Kan kayak anak saya itu. Pengen Hot Wheel ya, Hot Wheel ya itu. Udah dipakai sekali ya sudah itu. Kan macam anak kecil itu. Ya. Itu ya seperti itulah wa'adada itu. Ya sabu'an nama lahu akhlada. Dikiranya hartanya itu akan kekal, ya, akan melanggengkan dia. Sehingga Allah menjawab jangan di sini. Kalla la yumbazanna fil hutama. Tidak sekali-kali. Itu hartamu itu sebetulnya kehinaan itu. La yumbazanna. Ada dua di situ. Ada la di depannya itu, Bapak Ibu tuh. La sama nun di akhirnya. La yumbazanna. Itu dua-duanya sebagai takkid penegaskan. Memang betul tidak akan pernah manfaat itu. Bahkan itu akan dilemparkan ke hutomah. Ya. Hutomah itu apa? Nama neraka. Itu sama seperti wail. Ya, walaupun itu di depan ada tuh, tetapi juga disebut bagian dari nama neraka. Seperti juga nama jahanam. Ya. Kenapa dia disebutnya hutomah? Ini Al-Quran ini nggak sekedar menyebutkan nama neraka, Bapak Ibu. Hutomah itu ini ranting kecil nih ya, ranting di pohon, kemudian kita patahkan, tek, gitu. Ranting yang kecil-kecil jatuh kemudian bercerai-berai, yang ranting yang kecil itu namanya hutomah. Jadi sesuatu yang patah itu hutomah. Jadi neraka hutomah itu neraka yang mampu mematahkan tulang. Apa ndak mengerikan itu? Ya. Kita kira neraka itu cuma membakar, rupanya tulang itu sampai patah oleh api neraka itu. Ya. Jadi kayak kita nginjek ranting kan ada bunyinya kretek 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 kretek. Nah itu hutomah itu gitu. Ya. Jadi orang masuk ke neraka hutomah itu ya begitu bunyi kretek kretek. Kok sampai begitu Allah nyebutnya hutomah? Karena orang yang menggunjing itu mematahkan hati orang. Sebab ketika kita ngomong keburukan orang lain, apalagi orangnya tahu yang ngomongin itu, dia yang ngomong saya, kita bisa jadi patah hati. Pikiran kita juga bisa hancur tuh. Kita bisa nggak ada semangat, kita bisa kesel, jengkel, marah, macam-macam. Itu rasa yang dialami oleh mereka yang digunjing itu. Tuh. Maka Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan cara dipatahkan juga. Ya. Al-amal, al-azab min jinsil amal. Azab itu sesuai dengan amal. Ya, ini luar biasa indahnya Quran itu meletakkan satu kesalahan ini yang cocok hukumannya. Tidak ada itu kitab manusia yang melakukan itu. Hanya Quran saja. Ya. Maka disebut ada azab juga kan macam-macam. Azabun azim, azabun muhin, ya kan, azabun alim. Ada azab yang besar, ada azab yang pedih, ada azab yang menghinakan. Itu sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Ini sama juga. Ya. Wa ma adraka mal hutomah. Ditanyakan lagi, apa yang kita tahu tentang neraka hutomah ini? Ya. Kalau ada pertanyaan wa ma adro, itu artinya kita tidak tahu itu. Wa ma adro. Ya. Apalagi? Ada kalimat lain, apa misalkan? Lailatul Qadar kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adra kama Lailatul Qadar. Kalau ada kalimat begitu berarti kita itu nggak akan tahu itu apa. Sebetulnya itu apa? Ya. Jadi batas pengetahuan kita itu nggak sampai ke sana. Nah, makanya Allah menyebutkannya kalimatnya wa ma adra. Artinya kamu nggak akan tahu semuanya apa itu. Tapi Allah menyebutkan narullahil muqadah. Nar, api. Allah, muqadah yang menyala-nyala. Ini udah nggak biasa itu. Ya, kalau kita nyebut bait rumah biasa, tapi kalau ditambahkan Allah, baitullah beda itu, ya. Ini api kita punya di rumah semua di kompor gas itu. Tapi kalau kita nyebut narullah beda, kan tidak ada yang menyebut gas Allah. Ya itu api gas saja. Tapi kalau ini nyebutnya narullah, nah ini berarti beda ini. Ini seharusnya membuat kita ngeri, bergidik, merinding. Kamu mau cari tahu apa itu hutomah, nggak akan bisa kamu cari tahu. Itu apinya Allah, narullah. Ya, saking tinggi itu kedudukannya hutomah itu. Di tafsirnya Tobari itu disebutkan kalau itu tuh sumur di dalam jahanam, lembah.
Jahanam punya lembah, lembahnya itu namanya Hutomah. Jahanam saja sudah panas, nah, ada lembahnya lagi, namanya Hutomah itu. Ya, orang masuk ke situ kretek-kretek semua itu tulangnya itu. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang api ini akan membakar, tattali'u itu muncul. Tola'a, ya, ada lagu Tola'al Badru, ya. Tulu'ul Fajr itu muncul. Api ini akan muncul di dalam afidah. Afidah itu tingkatan ketiga dari hati seseorang. Nah, setan itu menggodanya di mana, Bapak Ibu? Di sudur. Ya, cuma ngomong-ngomong aja dia. Tapi nanti setelah kita, dan itu tidak kita anggap karena kita tidak melakukan apapun. Kita dengar godaan itu masuk ke kita, itu namanya pisudur. Tapi kalau sudah masuk ke hati, itu kita mungkin akan melakukan, tidak melakukan. Itu namanya qalb. Nah, kalau al-idah itu proses melakukan, sudah masuk dalam ke hati dan kita mengerjakan. Jadi ini dibakar karena kita sudah betul-betul melakukan itu, humazah itu. Karena sering sekali dia melakukan, sehingga Allah membakar apa yang di dalam afidahnya itu, yang sudah dia lakukan dengan cara dia sengaja menggunjing orang lain, padahal dia tahu dan sadar itu salah. Nah itu afidah tuh itu. Ya, ini saya sebenarnya tahu itu, ini tidak benar, ini saya jadikan humazah ini sebagai profesi, ya. Tapi ya saya ingin melakukannya. Nah, karena melakukannya itulah Allah menyebutnya dengan istilah afidah. Itu karena kita itu tidak cuma masukin itu ke hati, tapi juga dikerjakan. Itu yang Allah bakar. Nah, Bapak Ibu, kita sudah azan, jadi saya cukupkan pada ayat ke-7 untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan sisa ayatnya di minggu berikutnya, dan nanti sekalian saya lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Asr. Nah, saya kira ini nanti kesimpulan saya sampaikan minggu yang akan datang insya Allah. Syukran, terima kasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.